Wang Lin menghabiskan malam itu memadatkan aura jahat di sekitarnya. Satu-satunya suara di malam hari, selain jangkrik, adalah dengkuran beberapa laki-laki. Lambat laun, matahari terbit di langit dan siang menggantikan malam. Wang Lin membuka matanya. Dia menatap ke timur dan menarik napas dalam-dalam. Dua nagaki ungu, tidak terlihat oleh mata manusia, memasuki tubuhnya. Kedua nagaki berputar satu kali melalui tubuhnya, lalu keluar. Siklus itu berlanjut. Wang Lin merasa tubuhnya sangat ringan. Seolah-olah dia bisa berjalan langsung ke langit. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Wang Lin selama 400 tahun terakhir. Sangat jelas bahwa hanya setelah mencapai kondisi pikiran rileks tertentu dia dapat merasakan aura dari surga ini. Dalam waktu satu malam, zat merah di sekitar Wang Lin sekali lagi menyusut menjadi 1/10 dari ukuran sebelumnya. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa mengkondensasi zat merah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan terburu-buru. Dia percaya bahwa itu adalah sesuatu yang akan memakan waktu lama. Pagi-pagi sekali, masyarakat satu persatu bangun dan mandi. Orang tua itu keluar dari gerbong dan menarik napas dalam-dalam. Dia mulai melakukan berbagai jenis gerakan. Setelah sekilas, Wang Lin sangat terkejut. Meskipun gerakan orang ini tidak memiliki kekuatan menyerang, setiap gerakan akan memperkuat tubuh. Jika digunakan bersamaan, efeknya menjadi lebih baik. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu berhenti dan menghela nafas. Dia ragu-ragu sebentar, lalu berjalan menuju Wang Lin. Ketika dia sudah dekat, dia tersenyum dan bertanya, "Adik, apakah kamu istirahat dengan baik tadi malam?" Wang Lin diam-diam mengangguk. Orang tua itu ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Saya ingin bertanya dari mana adik laki-laki mendapatkan daun willow berusia 100 tahun itu." Dengan itu, matanya dipenuhi tatapan memohon. Wang Lin berkata, "Saya mengambilnya di pinggir jalan." Orang tua itu memikirkannya lama sekali. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Adik, kamu sangat beruntung." Dia mengobrol sebentar dengan Wang Lin. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Wang Lin. Orang tua itu diam-diam menghela nafas sambil berbalik dan pergi. Jika kita membandingkan usia, Wang Lin sudah cukup umur untuk menjadi nenek moyang lelaki tua itu. Trik orang tua itu mungkin berhasil pada seseorang yang baru mengenal dunia ini, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dialami Wang Lin. Saat mengikuti grup, Wang Lin secara bertahap menyesuaikan diri dan akhirnya menjadi bagian dari grup. Beberapa hari berlalu dan dalam beberapa hari ini, gadis pelayan kecil itu selalu datang untuk berbicara dengan Wang Lin. Namun, dia selalu berbicara sebentar, kemudian wajah kecilnya menjadi merah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wang Lin tidak bisa menahan senyum pahit ketika melihat cahaya di mata gadis itu. Dia telah melihat cahaya itu di mata Lim Wuan berkali-kali, jadi dia tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Wang Lin tahu bahwa dia mungkin terlalu tua untuk menjadi leluhurnya, jadi selalu ada perasaan aneh di hatinya. Pada hari ini, ibu kota muncul di hadapan mereka. Ibu kota negara kultivasi peringkat 4 ini benar-benar indah, tetapi di mata Wang Lin, sangat polos tanpa warna. Jika bukan karena pusaran energi spiritual, Wang Lin bahkan tidak akan repot-repot melihatnya. Wang Lin menyebarkan akal sehatnya dan seluruh kota muncul di benaknya. Di ibu kota, ada total 9 pusaran energi spiritual. Benda-benda yang menyebarkan energi spiritual bukanlah para kultivator, melainkan pilar-pilar hitam yang menjulang tinggi. Jumlah energi spiritual yang dilepaskan oleh pilar-pilar tersebut bergantung pada ukuran masing-masing pilar. Ada satu pilar yang sangat besar di tengahnya dengan 8 pilar lainnya mengelilinginya. Pilar-pilar ini sangat besar. Bahkan yang terkecil pun membutuhkan setidaknya 10 orang yang berpegangan tangan untuk membuat lingkaran di sekelilingnya. Sedangkan untuk yang terbesar, akan memakan waktu lebih dari 100 orang. Ada orang yang berkultivasi di dalam masing-masing 9 pilar. Ada juga formasi di luar pilar yang mencegah indera ketuhanan memeriksa ke dalam, tetapi formasi ini sama sekali tidak berguna melawan Wang Lin. Dia dapat melihat sekilas bahwa semua orang yang duduk di dalam pilar adalah kultivator. Yang paling kuat adalah pada tahap akhir formasi inti dan yang terlemah adalah pada tahap akhir pendirian fondasi. Wang Lin sangat tertarik dengan bangunan aneh ini. Saat kelompok itu memasuki kota, Lu Xing memperhatikan bahwa Wang Lin masih menatap ke 9 pilar hitam, jadi dia berbisik, "Saudara Wang, jangan terus-menerus menatap mereka. Jika kamu diperhatikan oleh seseorang, akan ada masalah." Wang Lin menggosok kudanya dan bertanya, "Saudara Lu, pilar hitam apa ini?"
Lusing memperlihatkan ekspresi iri dan berbisik, itu adalah pilar abadi. Tempat ini adalah ibu kota negaraku, jadi dilindungi oleh makhluk abadi, itulah sebabnya ada pilar abadi. Raja merekrut pengrajin terbaik di negeri ini untuk membuat 9 pilar ini sesuai permintaan makhluk abadi. Pilar abadi. Ekspresi Wang Lin aneh. Ada makhluk abadi yang hidup di dalam pilar abadi. Ayah saya secara pribadi pernah melihat makhluk abadi terbang keluar dari mereka. Suara Lusing dipenuhi rasa bangga. Seolah-olah ayahnya melihat makhluk abadi adalah sesuatu yang menguntungkannya. Jika dia tahu bahwa Wang Lin, yang telah menghabiskan 7 hari bersamanya, ribuan kali lebih kuat daripada makhluk abadi yang dilihat leluhurnya, bagaimana perasaannya? Harus dikatakan bahwa jika kultivator yang dilihat leluhurnya hadir, orang tersebut harus dengan hormat memanggil Wang Lin senior. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tersenyum, tetapi tidak berbicara. Di jembatan antara bagian utara dan selatan ibu kota, Wang Lin mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Lusing. Meskipun Lusing sudah lama tidak bersama Wang Lin, dia sangat menyayangi Wang Lin. Dia menepuk dadanya dan memberitahu Wang Lin bahwa jika dia mengalami masalah apapun, dia bisa pergi dan mencari bantuannya. Adapun Lao Er, yang harus menyerahkan kudanya demi Wang Lin, dia telah mengakuinya sepenuhnya setelah minum bersama berkali-kali. Lusing juga mengatakan bahwa jika seseorang menindas Wang Lin, dia secara pribadi akan meminta atasannya untuk bertindak. Akhirnya, lelaki tua itu keluar dari gerbong. Di belakangnya ada seorang wanita muda dengan kerudung putih menutupi kepalanya. Di sebelahnya ada gadis pelayan cantik. Melihat Wang Lin hendak pergi, mata gadis pelayan itu dipenuhi dengan kesedihan. Pria tua itu berbicara sedikit dengan Wang Lin dan wanita berkerudung menutupi kepalanya tersenyum. Dia tidak ikut serta dalam pembicaraan itu. Setelah membungkuk, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Gadis pelayan itu bertukar beberapa kata dengan wanita itu. Dia kemudian mengambil kantong kecil dan berjalan ke arah Wang Lin. Dia menyerahkan kantong itu kepadanya dan berkata, "Kakak ingin aku mengucapkan terima kasih. Ada 10 keping emas di sini. Ini adalah biaya konsultasi." Wang Lin tidak menolak. Sudah lebih dari 400 tahun sejak dia menyentuh mata uang manusia. Wang Lin menggenggam tangannya dan berbalik. Baru setelah Wang Lin berada jauh, gadis pelayan itu menghela nafas dan kembali ke kereta. Rombongan melewati jembatan dan memasuki bagian selatan kota. Wang Lin mencubit 10 keping emas dengan tangannya saat dia berjalan melewati ibu kota. Ini benar-benar ibu kotanya. Ada lautan manusia dan segala macam pedagang yang menjual barang di jalanan. Tak lama setelah itu, mata Wang Lin sedikit berbinar. Di ibu kota dunia fana ini, dia melihat banyak kultivator di antara manusia. Meskipun kultivator tingkat tertinggi hanya berada di sekitar lapisan kondensasi Qi ke-12 atau ke-14, itu adalah sesuatu yang sangat jarang terlihat di negara lain. Setelah merenung sebentar, dia memikirkan pilar hitam. Dia menduga inilah yang bisa disebut sebagai spesialisasi negara kultivasi peringkat 4. Wang Lin berjalan dengan santai di jalanan sampai sore hari. Jelas bahwa beberapa toko bukan untuk manusia karena mereka menjual harta ajaib untuk para kultivator. Ada pembatasan di luar toko-toko ini yang mencegah manusia untuk masuk. Manusia di ibu kota sepertinya mengetahui hal ini karena tidak ada manusia yang mau masuk ke toko-toko ini. Saat Wang Lin lewat, dia akan berjalan ke toko untuk memeriksanya. Tiba-tiba, saat dia berjalan keluar toko, terdengar teriakan dari satu arah. Dia menoleh dan melihat seorang lelaki tua yang berantakan sedang dipukuli. Tatapan lelaki tua itu keluar tanpa henti. Suaranya melengking. Pada saat yang sama, tawa bergema saat seteguk darah dibatukan oleh lelaki tua itu. Tampaknya mengikuti ritme. Setiap kali pria itu memukulnya, dia akan batuk seteguk darah. Setelah lelaki itu meninju lelaki tua itu beberapa kali, dia berdiri dan mengutuk, "Tua, jangan datang ke toko saya lagi. Aku akan menghajarmu setiap kali kamu datang. Kamu sudah seusia ini dan masih sangat bodoh." Setelah dia selesai berbicara, dia meludahi orang tua itu. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping Wang Lin menghela nafas. Orang tua itu dipukuli setiap hari hanya untuk melihat pelayan wanitanya berganti pakaian. Apakah itu layak? Ah! Wang Lin tercengang. Dia memandang lelaki tua itu sebelum berbalik untuk pergi. Tapi sebelum dia mengambil lebih dari beberapa langkah, dia berbalik dan melihat lelaki tua itu dengan bangga berjalan menuju Wang Lin sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Wang Lin menghindar ke samping dan matanya menjadi dingin. Orang tua itu berjalan melewati Wang Lin. Dia tidak berhenti, tapi kemudian tiba-tiba berbalik.
Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia dengan cermat memeriksa Wang Lin dan berkata, "Adikku, aku melihat kamu dipenuhi dengan bakat dan energi. Kamu sepertinya bukan manusia biasa." Wang Lin mengerutkan kening. Dengan akal sehatnya, dia dapat dengan mudah melihat bahwa lelaki tua ini hanyalah manusia biasa tanpa kultivasi apapun. Di tubuh lelaki tua ini juga terdapat banyak luka. Jelas sekali bahwa itu adalah akibat dari pemukulan yang terus-menerus. Wang Lin tidak tertarik pada orang ini, jadi dia berbalik dan pergi. Jika lelaki tua ini terus mengganggunya, Wang Lin tidak akan keberatan membantunya masuk neraka. Orang tua itu memperlihatkan ekspresi kasihan saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tidak ada cara untuk memberimu petunjuk, maka kamu mungkin tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa." Mendesah. Wang Lin tiba-tiba berhenti. Semua tekanan di tubuhnya tiba-tiba terlepas. Dia berbalik dan menatap lelaki tua itu. "Siapa kamu?" dia bertanya. Orang tua itu tidak merasa tidak nyaman terhadap tekanan Wang Lin. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, memandang ke langit, dan dengan suara penuh usia berkata, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Anda hanya perlu tahu bahwa saya dapat membantu Anda mencapai tahap formasi jiwa." Mata Wang Lin berbinar. Tidak peduli bagaimana dia memandang lelaki tua ini, dia hanyalah manusia biasa, tetapi lelaki tua itu dapat langsung mengetahui tingkat kultivasinya. Satu-satunya kemungkinan adalah tingkat kultivasi orang tua ini jauh di atas tahap formasi jiwa, jadi ketika orang tua itu menyembunyikan kultivasinya, Wang Lin tidak dapat mendeteksinya. Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana saya bisa mencapai tahap formasi jiwa?" Orang tua itu memandang Wang Lin dan berkata, "Saya sudah tua. Saat saya lapar, saya tidak dapat mengingat apapun. Saya tahu restoran yang sangat bagus. Ayo pergi ke sana dan ngobrol sambil makan." Dia menjilat bibirnya sementara perutnya keroncongan karena lapar. Fortune Restaurant adalah salah satu restoran termewah di ibu kota. Orang tua itu masuk dengan kepala terangkat dan dadanya membusung. Tampaknya di bawah lelaki tua itu makan di aula utama. Setelah dia masuk, dia langsung masuk ke kamar pribadi. Ketika server melihat lelaki tua itu, ekspresinya menjadi aneh, tetapi ketika dia melihat Wang Lin berjalan di belakang lelaki tua itu, dia segera keluar untuk melayani mereka. Wang Lin mengerutkan keningnya dengan keras. Dia merasa ada sesuatu yang terjadi di sini. Orang tua itu sepertinya sangat familiar dengan restoran ini. Dia memesan banyak hidangan yang belum pernah didengar Wang Lin. Mejanya dipenuhi makanan dan lelaki tua itu mulai makan seolah-olah dia belum makan selama berhari-hari. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia minum anggur. Tatapannya melewati lelaki tua itu dan menjadi lebih dingin. Setelah lelaki tua itu makan sebentar, Wang Lin dengan dingin berkata, "Saya mendengarkan." Lelaki tua itu meraih sepotong bahu babi dan menggigitnya sambil berkata, "Ini. Tunggu sampai aku selesai memakan potongan ini." Setelah itu, lelaki tua itu memakan seluruh bahu babi dalam beberapa suap. Dia bersendawa sambil mengusap tangannya ke tubuhnya dan berkata, "Tahap formasi jiwa meminta seseorang untuk memahami surga, tapi saya yakin Anda sudah memahaminya. Selain itu, Anda harus membentuk domain. Tahukah Anda apa itu domain? Anak kecil, setelah kamu memahami apa itu domain, kamu tidak jauh dari tahap formasi jiwa." Mengenai domain, setelah saya menggunakan kamar kecil, kita akan berbicara lebih banyak. Orang tua itu tiba-tiba menyentuh perutnya dan berdiri dengan wajah pahit. Dia sepertinya takut Wang Lin tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia mengeluarkan kentut dengan keras. Bau yang tidak sedap memenuhi ruangan. Orang tua itu tersenyum malu dan segera pergi. Wang Lin melambaikan tangannya dan embusan angin muncul untuk menghilangkan bau busuk di ruangan itu. Pada saat yang sama, indera ilahinya terkunci pada lelaki tua itu. Serangkaian tindakan orang tua itu sangat mencurigakan, tapi apa yang dia katakan tentang formasi jiwa cocok dengan apa yang diketahui Wang Lin. Ini adalah hal-hal yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Dengan ekspresi ragu, cahaya dingin muncul di matanya saat dia berdiri. Dia memperhatikan lelaki tua itu meninggalkan restoran melalui pintu belakang dan dengan cepat berbaur dengan kerumunan. Tubuh Wang Lin menghilang dari restoran dan muncul kembali di luar. Matanya dingin saat dia dengan santai mengikuti lelaki tua itu. Dia hanya melihat lelaki tua itu entah bagaimana menemukan waktu untuk berganti pakaian. Dia mencabut giginya dengan sepotong kayu kecil. Setelah dia mengambil sepotong daging, dia membuangnya dan mencabut giginya lagi. Ketika lelaki tua itu berjalan, dia tiba-tiba berhenti dan menatap seorang lelaki paruh baya yang mengenakan jubah ungu.
Matanya berbinar ketika dia tersenyum dan dengan cepat berjalan menuju pria paruh baya itu. Pria tengah itu berbalik dan mengerutkan kening pada pria tua itu. Dia kemudian mulai mengabaikan orang tua itu. Orang tua itu tiba-tiba berkata, "Adikku, aku melihat kamu dipenuhi dengan bakat dan energi. Kamu sepertinya bukan manusia biasa." Pria paruh baya itu tercengang. Dia berbalik dan menatap lelaki tua itu dengan mata dingin. Orang tua itu memperlihatkan ekspresi kasihan saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayangnya, jika tidak ada yang membimbingmu, kamu mungkin tidak akan pernah mencapai tahap formasi inti." Mata pria paruh baya itu berbinar ketika dia bertanya, "Siapa kamu?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Siapa saya tidaklah penting. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk bersantai? Selagi kita bersantai, kita bisa ngobrol." Wajah Wang Lin menjadi sangat gelap. Pria paruh baya itu juga seorang kultivator, namun tingkat kultivasinya hanya fondasi pendirian. Sangat jelas bahwa lelaki tua ini telah mempelajari hal-hal ini untuk menipu para kultivator. Tapi lelaki tua itu masih hidup, jadi masalah ini sepertinya tidak sederhana. Kecuali Wang Lin adalah orang pertama yang dia tipu, lelaki tua itu tidak akan hidup hari ini. Jika seorang kultivator diperankan oleh manusia, maka tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan melepaskan lelaki tua itu dengan mudah. Yang paling membuat penasaran dari semua ini adalah lelaki tua ini sepertinya memiliki kemampuan untuk melihat kultivasi seseorang secara instan. Jika orang tersebut adalah seorang kultivator fondasi, dia akan mengatakan formasi inti. Jika orang tersebut adalah seorang kultivator formasi inti, dia akan mengatakan jiwa yang baru lahir, dan jika orang tersebut seperti Wang Lin, yang berada pada tahap jiwa yang baru lahir, dia mengatakan formasi jiwa. Wang Lin mengikuti lelaki tua ini sepanjang sore. Dia ingin mengetahui apa sebenarnya rahasia lelaki tua ini. Pada suatu sore, lelaki tua itu telah menipu 4 orang, termasuk Wang Lin. Yang menarik, dia hanya meminta makanan dan minuman. Yang terburuk adalah perjalanan ke rumah bordil. Namun 3 orang lainnya, termasuk pria berjubah ungu, tidak memiliki niat untuk membalas dendam. Tampaknya kata-kata lelaki tua itu mempunyai semacam efek magis pada mereka. Semakin banyak Wang Lin melihat, semakin terkejut dia. Orang tua itu tampaknya memiliki pemahaman yang sangat baik tentang cara masuk ke ranah kultivasi berikutnya. Dia bisa dengan santai mengatakan beberapa hal dan mencerahkannya. Akibatnya, tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa dia adalah seorang penipu. Sebaliknya, mereka merasa seperti baru saja bertemu dengan seorang senior, sehingga mereka menjadi sangat hormat. Setelah beberapa saat, Wang Lin mulai merenung. Kemudian, dia menarik akal sehatnya dan berhenti mengikuti lelaki tua itu. Orang tua ini terlalu misterius dan Wang Lin merasa lebih baik dia tidak menggali terlalu jauh ke dalamnya. Pria tua itu sedang menggendong seorang wanita di dalam rumah bordil. Saat akal ilahi Wang Lin menarik diri, matanya bersinar. Dia sedikit tersenyum sambil melihat ke arah Wang Lin dan bergumam, "Jiwa yang baru lahir, dan tahap pertengahan jiwa yang baru lahir. Haruskah aku membantunya?" Saat dia berpikir, wanita di pelukannya memanggilnya dengan suara genit. Orang tua itu mengusir Wang Lin dari pikirannya dan pergi bersenang-senang. Setelah dia berhenti memikirkan lelaki tua itu, Wang Lin merenung sejenak. Dia pergi ke daerah terpencil di sisi barat kota dan menyewa toko untuk membeli 8 keping emas. Setelah dia membersihkannya sedikit, dia pindah. Jika dia ingin mencapai tahap formasi jiwa, maka dia harus terlebih dahulu berubah menjadi manusia fana untuk mengalami kehidupan fana dan memahami surga. Ini adalah metode yang dipikirkan Wang Lin untuk menembus tahap Naschen Soul. Dia dengan tenang melihat ke toko, lalu duduk bersila di ruang belakang dan mulai merasakan dunia manusia. Wang Lin saat ini disamarkan di dalam ibu kota fana yang berpenduduk saat ia dengan tenang mulai memahami surga, kehidupan, dan kematian. Dia sepenuhnya mempersiapkan dirinya untuk menembus batas tahap jiwa baru lahir dan memasuki tahap formasi jiwa. Episode 252 Harta Karun Ajaib. Toko yang disewa Wang Lin bukan di jalan utama, melainkan di pinggir jalan. Jika seseorang tidak mencarinya, akan sangat sulit menemukannya, tetapi Wang Lin tidak keberatan. Setelah semalaman berkultivasi, zat merah di sekitarnya semakin mengembun. Saat pagi tiba, Wang Lin membuka pintu toko. Seperti manusia biasa, dia membersihkan toko. Kemudian, tubuhnya berpindah dan menghilang dari toko. Ketika dia kembali, tas miliknya berisi beberapa pohon besar yang telah dia cabut beserta akarnya. Dia membersihkan kulit pohon dan mengubahnya menjadi balok kayu.
Wang Lin mulai mengingat masa kecilnya, ketika ayahnya mengajarinya cara mengukir. Kenangan ini perlahan memenuhi pikirannya. Wang Lin merenung dalam waktu lama. Dia kemudian mengambil balok kayu besar berbentuk persegi. Dengan lambaian tangannya yang lembut, balok kayu persegi itu dipotong menjadi 10 bagian. Lambat laun, saat Wang Lin mengukir, dia sepertinya mendapatkan sesuatu yang telah hilang 400 tahun lalu. Dengan setiap pukulannya, dia seperti kembali ke masa kecilnya, kembali ke saat dia tinggal di desa kecil itu. Saat itu, energi spiritual dalam tubuh Wang Lin mulai bergerak. Itu menjadi tertanam kuat di dalam patung yang dia pahat. Waktu berlalu dan malam tiba lagi ketika Wang Lin sadar kembali. Dia melihat balok kayu di tangannya. Balok kayu itu telah berubah menjadi ukiran kayu. Ukirannya adalah seorang pria parubaya dengan senyum ramah. Pria parubaya itu mengenakan jubah kasar dan tangannya dipenuhi garis-garis kasar. Meski ukiran kayu ini sangat kasar, namun tampak hidup. Gelombang energi spiritual menyebar dari ukiran tersebut. Saat Wang Lin menatap ukiran itu, dia mulai merasakan sakit di hatinya. Tangan kanannya dengan lembut mengusap ukiran itu sambil bergumam, "Ayah, anakmu sangat merindukanmu." Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin memindahkan ukiran kayu itu ke samping. Dia mengambil sepotong kayu lagi dan dengan sepenuh hati mulai mengukir lagi, pukulan demi pukulan. Malam mulai terasa dingin, tetapi menjalani hari tanpa tidur bukanlah apa-apa bagi Wang Lin. Dulu ketika dia dikejar, dia akan berlari berhari-hari. Saat matahari terbit, ukiran yang sedang dikerjakan Wang Lin mulai terbentuk. Ukiran kayu ini berbentuk seperti wanita parubaya. Matanya yang penuh kasih memandang ke kejauhan seolah sedang menunggu anaknya kembali. Dia meletakkan kedua ukiran kayu itu di samping satu sama lain dan menghela nafas panjang sambil mengambil sepotong kayu lagi dan mulai mengukir. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin terus mengukir dan hanya beristirahat ketika dia sangat lelah. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Jumlah barang di toko Wang Lin berangsur-angsur bertambah. Rak-rak di sepanjang dinding toko dipenuhi ukiran kayu yang tampak hidup. Ada laki-laki dan perempuan, muda dan tua, dan semuanya dalam berbagai pose. Ukiran kayu ini semuanya adalah penduduk desa yang merupakan kampung halaman Wang Lin. Di satu sisi, Wang Lin telah menghidupkan kembali mereka. Di bulan ini, Wang Lin tidak memiliki satu pelanggan pun, tapi dia tidak keberatan karena dia tenggelam dalam seni pahat. Dia bahkan berhenti berkultivasi. Suatu hari, Wang Lin memegang ukiran kayu setengah jadi di tangannya. Ukiran kayu ini, entah kenapa, mengeluarkan aura primal. Jika ada kultivator dari lautan iblis yang melihat ukiran ini, mereka akan langsung mengenalinya sebagai naga. Naga ini adalah makhluk roh pertama yang ditemui Wang Lin saat dia bersama Li Muwan. Saat dia sedang mengukir, bel berbunyi saat pintu dibuka oleh seseorang. Seorang anak laki-laki yang tampak sangat kuat dengan hati-hati melihat ke dalam. Anak laki-laki itu melihat Wang Lin dan terkejut, tapi dia langsung kagum setelah melihat semua ukiran di ruangan itu. Dia bertanya, "Paman, apakah kamu yang mengukir semua ini? Mereka sangat cantik. Bisakah kamu memberiku satu?" Wang Lin tersenyum dan meletakkan ukiran di tangannya. Dia mengambil ukiran kayu dari salah satu rak. Ini adalah ukiran seseorang yang sangat dikenal Wang Lin bernama Wang Hao. Anak laki-laki di depannya tampak mirip dengan Wang Hao saat itu. Setelah anak laki-laki itu menerima ukiran kayu itu, dia bersorak. Dia memegangnya di tangannya seperti harta karun dan berkata kepada Wang Lin, dengan suara yang tajam, "Terima kasih, Paman. Saya dari bengkel besi di seberang jalan. Selamat tinggal." Setelah itu, dia berlari keluar toko dan berteriak, "Bu! Lihat, Paman memberiku ini." Wang Lin berdiri dan berjalan ke pintu masuk toko. Dia melihat seorang pria dan wanita keluar dari toko di seberang jalan. Keduanya menatap anak laki-laki itu dengan penuh kasih. Pria itu mengambil ukiran kayu itu dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia berjalan menuju Wang Lin dengan ukiran kayu dan berkata, "Adik, anak-anak tidak terlalu paham. Berapa harga ukiran ini?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya memberikannya padanya. Itu hanya sepotong kayu." Ayah anak laki-laki itu ragu-ragu sejenak. Dia memandang Wang Lin dan tersenyum. "Kamu baru saja tiba di sini, kan? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya." Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Ayah anak laki-laki itu tersenyum dan berkata, "Adik, jika kamu tidak keberatan, datanglah untuk makan. Saya punya anggur buah buatan sendiri yang jauh lebih enak daripada yang ada di restoran itu." Wang Lin merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya. Ini adalah perasaan yang tidak dia rasakan selama 400 tahun.
Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengangguk. Ibu anak laki-laki itu adalah wanita yang sangat baik. Meskipun dia masih sangat muda, dia sangat sabar dan lembut. Dari melihat mereka, Wang Lin tahu bahwa mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Anak mereka lucu dan pasangan itu saling mencintai. Di dalam bengkel besi, ada meja persegi dengan beberapa piring buatan sendiri di atasnya. Meskipun Wang Lin tidak perlu makan lagi, dia tetap mengambil sumpitnya dan makan beberapa suap. Sambil meminum anggur buah buatan sendiri yang sangat dibanggakan pria itu dan menyantap makanan buatan sendiri yang penuh kasih sayang, pikiran Wang Lin menjadi lebih tenang dibandingkan saat dia bersama karavan. Energi spiritual dalam tubuhnya bergerak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggur ini memang anggur yang sangat enak. Rasanya enak. Sejak hari ini, hal penting baru memasuki kehidupan Wang Lin, anggur buah. Anak laki-laki itu datang hampir setiap hari untuk menonton Wang Lin mengukir, dan setiap kali dia datang, dia akan membawa sebotol anggur buah. Lambat laun, toko Wang Lin dipenuhi dengan ukiran kayu dan sebagian besar adalah binatang buas. Dia telah mengukir hampir semua binatang yang dia temui selama 400 tahun terakhir. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menyelesaikan ukiran dari makhluk roh berkualitas tinggi dan binatang buas terpencil itu. Ada sejumlah besar energi spiritual yang terkumpul dalam setiap ukiran. Manusia tidak dapat merasakannya, tetapi jika ada kultivator yang lewat, mereka akan ketakutan. Itu karena kekuatan energi spiritual dalam ukiran ini tidak lebih lemah dari harta sihir berkualitas rendah manapun. Beberapa energi spiritual dalam ukiran ini cocok dengan harta sihir kualitas menengah. Bagaimana ini masih bisa dianggap ukiran kayu? Ini jelas merupakan harta ajaib yang terbuat dari kayu mati. Episode 253 Ukiran Naga. Hidup itu seperti semangkuk air. Dalam kelembutannya, ada rasa manis yang nyaris tak terlihat. Wang Lin merasa jiwanya dibersihkan oleh kehidupan ini tanpa membunuh. Dia lupa identitasnya sebagai seorang kultivator dan 400 tahun pembunuhannya. Dia benar-benar telah menyatu dengan dunia fana dan mengalami aspek pahit dan manis dari kehidupan fana. Setiap pagi, Wang Lin bangun dan membuka pintu tokonya sebelum mulai mengukir. Tokonya sudah dipenuhi ukiran kayu yang tak terhitung jumlahnya. Semua toko di sekitarnya secara bertahap mengetahui bahwa toko tempat Wang Lin berada telah berpindah tangan. Setiap orang memiliki perasaan yang sangat baik terhadap pemuda pendiam dan anggun ini. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin secara bertahap mulai memiliki pelanggan. Meskipun mereka tidak dapat melihat energi spiritual pada ukiran kayu tersebut, mereka dapat melihat betapa rumitnya ukiran tersebut. Seiring waktu, toko Wang Lin mendapatkan sedikit ketenaran di daerah tersebut. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Pada tahun ini, Wang Lin tidak pernah melihat lelaki tua itu lagi. Meskipun sesekali dia memikirkan lelaki tua itu, pikiran itu perlahan memudar. Dia benar-benar tenggelam dalam ukiran, mencari kegembiraan yang telah lama hilang. Di toko Wang Lin, ukiran yang paling umum adalah ukiran binatang yang terlihat seperti aslinya. Semua binatang ini adalah makhluk yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Faktanya, bahkan jika para kultivator datang, mereka hampir tidak dapat mengenalinya. Lagi pula, tempat ini terlalu jauh dari lautan iblis. Dunia ini besar dan terdapat banyak jenis binatang yang berbeda, jadi tidak mungkin satu orang mengetahui semuanya. Saat ini, Wang Lin memegang sepotong kayu persegi di tangannya. Dia menggerakkan tangannya dan seekor binatang berbentuk kura-kura secara bertahap muncul dari potongan kayu. Melihat ukiran di tangannya, dia meletakkan pisau pahatnya dan mengambil kendi. Saat dia hendak meminumnya, dia menyadari bahwa tidak ada anggur yang tersisa. Saat ini, Dan Yu biasanya datang melihatnya mengukir dan membawa sebotol anggur. Benar saja, tak lama kemudian, Dan Yu, yang tumbuh lebih tinggi dalam setahun terakhir, masuk ke toko. Dan Yu adalah anak laki-laki itu, dan meskipun usianya baru 12 tahun, dia sangat tinggi. Tubuhnya jauh lebih kuat dibandingkan 1 tahun lalu. Setelah dia memasuki toko, dia mengeluarkan suara tidak senang saat dia duduk di sebelah Wang Lin. Dia berkata, "Paman Wang, kamu harus pergi ke rumahku suatu saat dan berbicara dengan ayahku. Dia selalu membuatku belajar seni membuat besi, tapi aku tidak mau mempelajarinya. Jika ada, saya ingin mempelajari keterampilan mengukir paman." Dengan itu, dia meletakkan kendi anggur di sebelah Wang Lin. Matanya menyipit saat dia menatap ukiran yang tidak lengkap di tangan Wang Lin. Wang Lin tertawa dan meneguk anggur buah. Fruit wine ini terasa manis dengan sedikit rasa pedas hingga membuat perutnya panas.
Anggur ini telah menjadi kebutuhan sehari-hari Wang Lin selama setahun terakhir. Dan Niu memandangi ukiran itu. Bingung, dia bertanya, "Paman Wang, binatang apa yang kamu ukir sekarang? Kenapa terlihat seperti kura-kura?" Wang Lin mengusap kepala Dan Niu dan berkata, "Ini bukan kura-kura, tapi makhluk bernama Zonggu. Meski terlihat seperti kura-kura, ia jauh lebih kuat." Dan Niu dengan ragu mengangguk. Setahun terakhir ini, dia telah melihat semua jenis hewan di dalam toko Wang Lin, dan semuanya adalah hewan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Wang Lin memegang pisau pahat dan mulai mengukir ciri-ciri makhluk itu pukulan demi pukulan. Makhluk yang tampak seperti kura-kura ini sebenarnya adalah makhluk roh langka dengan kualitas menengah di lautan iblis ini. Jika ia menjadi marah, kultivator normal tidak akan mampu menahan kekuatannya sama sekali. Tapi Wang Lin telah membunuh banyak jenis binatang ini dan dia telah menghabiskan banyak inti mereka. Dengan demikian, gambarannya sepenuhnya terbentuk di benak Wang Lin dan tangannya tidak berhenti sejenak pun. Setengah jam kemudian, Wang Lin menyodok dengan keras ke tempat seharusnya matanya berada. Saat itu, ukiran itu tampak hidup. Binatang itu memandang ke langit. Matanya menunjukkan sedikit rasa frustrasi dan ketakutan. Mulutnya terbuka lebar seolah mengeluarkan gelombang raungan tanpa suara. Aura tak terlihat yang mustahil dideteksi oleh manusia menyebar darinya. Namun saat auranya menyebar, Wang Lin menyentuhnya dengan tangan kanannya dan auranya menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan santai meletakkan ukiran itu di rak. Dalam setahun terakhir ini, Wang Lin menyadari bahwa dia hanya bisa mengukir makhluk roh kualitas menengah. Sedangkan untuk makhluk roh berkualitas tinggi, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menyelesaikan ukirannya. Setiap kali dia mencoba mengukir binatang roh berkualitas tinggi, dia akan kehilangan kendali selama beberapa pukulan terakhir, menyebabkan ukiran itu pecah. Wang Lin memahami bahwa ini karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Bagaimanapun, makhluk roh berkualitas tinggi sama dengan tahap formasi jiwa bagi manusia. Mata Dan Niu menunjukkan ekspresi terpesona. Setahun terakhir ini, dia datang untuk menonton Wang Lin mengukir setiap hari. Dia secara bertahap menjadi kecanduan. Dalam setahun terakhir ini, dia diam-diam mencoba mengukir dengan pisau ukir, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengukir apapun yang layak. Sekarang dia melihat Wang Lin dengan mudah menyelesaikan sebuah ukiran, dia tidak bisa menahannya lagi dan bertanya pada Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada anak laki-laki itu, "Mengukir membutuhkan pemahaman. Jika Anda ingin belajar, maka Anda harus mengawasi saya selama 60 tahun. Setelah 60 tahun, Anda bisa mengukirnya sendiri." Dan Niu menjulurkan lidahnya dan berkata, 60 tahun. Tapi saya pernah melihat tukang kayu di bagian selatan kota. Usianya baru 40 tahun, tapi ukirannya juga cukup bagus. Wang Lin meneguk anggur dan berkata, "Saya berbeda dari dia." Mata Dan Niu dipenuhi kebingungan. Dia jelas tidak mengerti arti kata-kata itu. Saat itu, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar. Dan Niu berlari keluar. Tidak lama kemudian, dia menjulurkan kepalanya kembali dan berkata, "Paman Wang, putra tertua keluarga Su kembali." Dia diikuti oleh lebih dari 10 gerbong dan banyak orang. Dia terlihat sangat keren. Dengan itu, dia lari lagi. Wang Lin tidak keberatan. Dia mengambil sepotong kayu lain dan mulai mengingat pemandangan dari tanah dewa kuno, binatang buas besar yang meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mulai mengukir lagi. Waktu perlahan berlalu. Lebih dari 1 jam kemudian, pintu toko dibuka oleh seseorang. Dan Niu dengan senang hati masuk. Di belakangnya ada seorang pemuda yang tampak sangat tegap. Pria muda itu melihat sekeliling ke ukiran itu dan matanya berbinar. Dan Niu dengan cepat berjalan di samping Wang Lin. Dia membuat beberapa ekspresi dan berbisik, "Jangan mencoba menjualnya terlalu mahal." Dengan itu, dia dengan cepat berbalik dan dengan keras berkata, "Tuan Su, ini adalah toko yang saya ceritakan kepada Anda. Lihatlah ukiran ini. Mereka sama sekali tidak kalah dengan produk tukang kayu Zhou. Bagaimana kalau membeli beberapa?" Wang Lin tersenyum. Dan Niu ini jelas melihat bahwa Wang Lin tidak memiliki banyak pelanggan selama setahun terakhir ini, jadi ketika ada orang kaya datang, dia menarik orang itu ke toko Wang Lin. Pemuda bernama Su melihat sekeliling toko dan matanya menjadi lebih cerah. Dia sangat berbeda dari Dan Niu. Dia telah melihat banyak hal, terutama setelah menjadi orang kepercayaan putra Tuan Nan. Dia bisa melihat sekilas bahwa kualitas ukiran ini beberapa kali lebih tinggi daripada ukiran tukang kayu terkenal Zhou.
Meskipun ukiran tukang kayu Zhou juga sangat nyata, masih ada sesuatu yang hilang. Setelah merenung sedikit, dia akhirnya mengerti. Satu hal yang hilang dari ukiran tukang kayu Zhou adalah kehidupan. Yang satu tampak hampir nyata dan yang satu lagi tampak hampir hidup. Perbedaan satu kata membuat mereka terpisah bermil-mil. Mata pemuda bernama Su bersinar saat dia berjalan dan mengambil sebuah ukiran. Ukiran ini adalah naga yang diukir Wang Lin 1 tahun lalu. Tubuh naga itu melingkar, kepalanya menghadap ke langit, dan setiap sisik di tubuhnya diukir dengan ahli. Yang paling mengejutkan pemuda bernama Su ini adalah ketika dia memegang ukiran itu, dia merasa seperti hidup. Karena ketakutan, tangan kanannya tiba-tiba mengendur dan ukiran itu jatuh ke tanah. Dan Niu sudah mengetahui ekspresi wajah pemuda itu dan dia juga tahu bahwa ketika seseorang menyentuh ukiran itu, mereka merasakan perasaan misterius, itulah sebabnya dia lebih sering melihat dan jarang menyentuhnya. Dengan bunyi gedebuk, ukiran itu jatuh ke tanah. Untung saja terbuat dari kayu, karena sesekali jatuh ke tanah tidak akan merusaknya. Wajah pemuda bernama Su itu memerah dan dia berkata, "Tuan Wang, binatang apa ini? Mengapa bagiku itu terlihat seperti ular?" Sebelum Wang Lin menjawab, Dan Niu membusungkan dadanya dan berkata, "Ini adalah seekor naga. Tahukah kamu apa itu naga? Itu adalah makhluk abadi." Naga. Pemuda bernama Su teringat nama itu dan bertanya, "Berapa harga jual ukiran naga ini?" Wang Lin dengan santai tersenyum dan berkata, 10 keping emas. Saat Dan Niu mendengar ini, dia diam-diam menghela nafas dan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Dia telah membawa cukup banyak orang ke toko ini dalam setahun terakhir, tapi setiap kali orang mendengar harganya, mereka akan menggelengkan kepala dan pergi. Namun dia tidak percaya pemuda bernama Su itu hanya mengerutkan kening dan meletakkan 10 keping emas di atas meja. Pemuda itu melepas mantelnya, melilitkannya pada ukiran naga, dan segera pergi. Dan Niu menatap dengan heran ke 10 keping emas di atas meja. Matanya bersinar ketika dia bergumam, "Luar biasa, satu ukiran kayu bisa dijual seharga 10 keping emas. Ayah saya hanya bisa menghasilkan 1 keping emas dengan 1 bulan kerja, dan itu pun jarang terjadi." Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia membuat keputusan. Itu baru 60 tahun. Dia akan melakukan apapun untuk mempelajari seni ini. Begitu dia menguasainya, dia tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidupnya. Saat ini dia tidak memikirkan bagaimana dibutuhkan waktu 60 tahun sebelum dia bisa membuat ukiran. Bahkan jika dia tidak perlu khawatir tentang uang, itu hanya dalam 60 tahun. Pemuda bernama Su meninggalkan toko dan segera pulang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Dia bahkan tidak memakan makan malam yang disiapkan orang tuanya dan dengan cepat membawa semua orang dan bergegas kembali menuju istana Nan di sisi timur kota. Episode 254 belum pernah melihatnya sebelumnya. Wang Lin mengambil emas di atas meja dan dengan santai melemparkannya ke dalam keranjang kecil tanpa melihat. Sedangkan untuk ukiran di toko, selain milik orang tua dan orang yang dicintainya, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Benda-benda ini hanyalah alat di matanya. Alat untuk membantunya menenangkan hatinya dan memahami surga. Dia percaya bahwa ketika dia bisa mengukir patung seorang kultivator pembentuk roh atau makhluk roh, kultivasinya akan mengalami terobosan. Dan Niu meninggalkan toko dalam keadaan kesurupan. Saat dia berjalan, dia terus bergumam pada dirinya sendiri, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia gumamkan. Wang Lin meneguk anggur buah dan terus membenamkan dirinya dalam ukiran lagi. Saat ia mengukir, serutan kayu jatuh ke tanah dan balok kayu pun terbentuk. Aura yang kuat keluar dari ukiran tersebut, namun aura tersebut tidak dapat menyebar dan terperangkap di dalam ukiran tersebut. Dengan setiap pukulan pisau pahatnya, auranya menjadi semakin kuat. Perlahan, bentuk naga besar muncul di kayu, namun pisau pahat Wang Lin mulai ragu-ragu. Dia merenung dalam waktu lama dan kemudian menghela nafas. Pisau ukir menghilang dari tangannya. Dengan tangan kirinya, dia dengan santai melemparkan ukiran yang belum lengkap itu ke dalam kotak besar. Di dalam kotak itu ada lebih dari selusin ukiran yang belum lengkap. Jika seseorang melihat lebih dekat pada ukiran ini, mereka akan melihat bahwa mereka adalah berbagai macam manusia dan makhluk roh. Bongkok Meng, Kaisar kuno, Raja Iblis 6 keinginan, makhluk roh berkualitas tinggi, dan bahkan binatang buas terpencil. Meskipun semua ukiran ini berbeda, satu kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa semuanya adalah ukiran manusia dan binatang di atas tingkat formasi jiwa.
Dalam setahun terakhir ini, Wang Lin telah mencoba berkali-kali untuk mengukir seseorang atau makhluk roh yang berada pada tingkat formasi jiwa, tetapi semuanya gagal. Jika ia memaksakan diri untuk menyelesaikan ukirannya, maka ukiran tersebut akan berubah menjadi debu. Dia merenung sedikit dengan mata terpejam. Tiba-tiba, zat merah setebal satu telapak tangan muncul di sekelilingnya. Zat merah adalah aura jahat yang banyak dipadatkan oleh Wang Lin selama setahun terakhir ini. Wang Lin sangat puas dengan hasilnya. Dia sebenarnya tidak secara paksa memadatkan aura jahatnya, itu terjadi secara alami berkat tindakannya. Wang Lin percaya bahwa hanya dalam 1 tahun lagi, dia akan mampu menekan aura jahat ini hingga batasnya. Menghilangkan aura jahat ini tidak akan meningkatkan level kultivasinya. Namun Wang Lin selalu percaya bahwa jika dia membiarkan aura jahat ini menghilang, dia akan menyesalinya di kemudian hari. Naluri seorang kultivator yang mengetahui bahwa mereka mungkin membutuhkan sesuatu di masa depan itulah yang membuat Wang Lin memutuskan untuk memadatkan aura jahat. Suara ayah dan Niu terdengar dari luar. "Kakak Wang, kakak iparmu telah membuat beberapa hidangan enak hari ini. Kemarilah dan makanlah, lalu kami saudara-saudara bisa minum beberapa cangkir." Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka, memperlihatkan cahaya kuno. Cahaya itu perlahan menghilang dan Wang Lin kembali menjadi orang normal. Dia memegang kendi, berjalan 2 langkah, lalu ragu-ragu sejenak sebelum mengambil sejumlah emas dari keranjang, dan berjalan keluar. Adapun pemuda bernama Su itu, dia saat ini sedang duduk di gerbongnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia memegang bungkusan itu di tangannya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Ia tidak menyangka bahwa kunjungannya ke rumah untuk menemui orang tuanya akan memungkinkannya bertemu dengan seseorang yang bisa membuat ukiran kayu semacam ini. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya hobi raja adalah mengoleksi barang-barang semacam ini. Entah itu terbuat dari batu atau kayu, tidak peduli jenis bahannya. Selama itu adalah patung, raja menyukainya. Dan sang pangeran adalah anak yang sangat berbakti. Jika dia menyampaikan ini kepada sang pangeran, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Memikirkan hal itu, pemuda bernama Su menarik napas dalam-dalam. Tim yang terdiri lebih dari 10 gerbong ini bergerak cepat melewati ibu kota, tapi dia tetap berharap mereka bisa melaju lebih cepat sehingga dia bisa kembali ke istana lebih cepat. Setelah sekian lama, kereta berhenti. Pemuda bernama Su dengan cepat membuka pintu dan bergegas ke istana. Di halaman timur, pemuda itu berhenti di depan sebuah bangunan yang sangat elegan dan berkata, "Pangeran, Su Tao ingin bertemu dengan Anda untuk suatu masalah penting." Setelah beberapa saat, terdengar suara malas dari dalam gedung dan berkata, "Su Tao, bukankah kamu pulang untuk mengunjungi kerabatmu? Kenapa kamu kembali sepagi ini? Jika ada sesuatu, kita bisa bicara besok." Su Tao samar-samar bisa mendengar suara-suara menawan dan menggoda dari istana. Dia ragu-ragu sebentar. Biasanya, ini bukan saat yang tepat untuk mengganggu sang pangeran, tapi dia sangat percaya diri dengan barang yang dipegangnya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Pangeran, saya benar-benar punya masalah penting. Ketika saya dalam perjalanan pulang, saya menemukan sebuah ukiran kayu. Jika raja melihat ukiran kayu ini, dia pasti akan senang." Keheningan datang dari dalam gedung. Setelah beberapa saat, suara ketidakpuasan terdengar dari dalam. "Masuklah, tapi jika barang ini tidak sebagus yang kamu katakan, maka kamu kehilangan gaji bulan ini." Su Tao dengan cepat masuk ke istana dan melihat tempat tidur raksasa yang ditutupi kerudung. Seorang pemuda agak pucat duduk di tepi tempat tidur. Matanya sedikit suram. Su Tao meletakkan mantelnya di tanah, lalu dengan hati-hati membukanya, memperlihatkan ukiran naga di dalamnya. Saat pemuda itu melihat ukiran kayu itu, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Dia berdiri dan dengan cepat berjalan ke ukiran kayu. Dia mengulurkan tangan dan meraih ukiran itu dengan tangan kanannya. Saat Su Tao hendak memperingatkan pemuda itu, dia tiba-tiba mendengar pemuda itu berteriak. Pemuda itu melambaikan tangannya dan ukiran kayunya menghilang. Dia berkata, "Bagus, Su Tao, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa." Dengan itu, dia menamparkan tas rusak yang tergantung di pinggangnya. Tiba-tiba, gelombang gas ungu keluar dari tas dan mengelilingi pemuda tersebut. Gasnya menghilang dan pemuda itu sekarang mengenakan jubah ungu. Saat gas ungu muncul, angin sepoi-sepoi bertiup ke seluruh ruangan, sedikit mengangkat tabir. 2 jeritan menawan datang dari tempat tidur saat tabir memperlihatkan 2 tubuh cantik. Mata Su Tao tanpa sadar menoleh. Dia menelan ludahnya dan mengalihkan pandangannya, tidak berani melihat. Yang muda bukanlah manusia biasa, melainkan seorang kultivator. Namun, tingkat kultivasinya tidak tinggi.
Dia hanya berada di lapisan ke-8 kondensasi Qi. Dia memandang Su Tao dan memperhatikan tatapan Su Tao. Dia tertawa dan berkata, "Meiji, keluarlah. Hari ini, kamu milik Su Tao." Respon menawan datang dari tempat tidur ketika sesosok tubuh cantik keluar dari tempat tidur. Dia dengan santai berjalan mendekat, meraih Su Tao yang tercengang, dan pergi bersamanya melalui pintu samping. Mata pemuda itu berbinar dan dia segera meninggalkan istana. Pemuda itu berjalan langsung menuju istana pusat. Ketika dia berada di luar pintu, dia mendengar semburan lagu dan musik disertai tawa ayahnya yang datang dari dalam. Di luar aula berdiri barisan penjaga. Ketika mereka melihat sang pangeran, mereka semua berlutut. Pemuda itu dengan cepat berjalan melewati mereka dan menuju aula utama. Di dalam aula ada 2 meja kecil dengan seorang kultivator duduk di belakang masing-masing meja. Para kultivator mengenakan jubah dengan warna berbeda, satu hitam dan satu hijau. Kultivator bermata hitam tetap tertutup. Dia tidak tertarik pada musik dan tari. Kultivator berjubah hijau itu tersenyum saat menyaksikan para penyanyi dan penari tampil. Di atas aula utama duduk seorang pria parubaya yang sangat tampan. Pria parubaya itu sangat agung dan berpenampilan seperti seorang penguasa. Setelah pemuda itu memasuki aula, pria parubaya itu tertawa dan berkata, "Mengapa kamu tidak bersenang-senang di Istana Merah Muda? Mengapa kamu datang ke sini menemui orang tuamu?" Pemuda itu pertama-tama menyapa kedua kultivator itu dengan hormat, lalu menatap pria parubaya itu dan berkata, "Ayah, tolong lihat ini." Dengan itu, dia mengeluarkan ukiran naga dan meletakkannya di tanah. Pada saat itu, kultivator berjubah hijau, yang sedang melihat para pemain, tiba-tiba mengunci pandangannya pada ukiran tersebut. Mata pria parubaya itu juga berbinar. Dia melambaikan tangannya dan semua pemain dengan cepat berpencar dan pergi. Kultivator berjubah hijau tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju ukiran kayu. Dia dengan hati-hati melihat ukiran itu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Ini adalah..." Dia sudah menebak di dalam hatinya, tapi dia tidak yakin. Pria berjubah hitam, yang matanya selalu tertutup, membuka matanya dan perlahan berkata, "Ini adalah ukiran kayu." Pria berjubah hijau sebelum ukiran kayu itu terkejut. Dia kemudian tersenyum masam dan berkata, "Saudara seperguruan senior, saya tahu ini adalah ukiran kayu. Yang saya maksud adalah ukirannya." Kultivator berjubah hitam yang dipanggil sebagai saudara seperguruan senior merenung sejenak dan perlahan berkata, "Saya belum pernah melihatnya sebelumnya." Kultivator berjubah hijau itu tersenyum pahit. Dia sudah terbiasa dengan keanehan kakak seperguruan senior ini. Pria parubaya itu menatap ukiran kayu itu dan tersenyum. "Dua tetua abadi, apakah ada yang istimewa dari ukiran ini?" Kultivator berjubah hijau di dekat ukiran kayu itu meraih ukiran kayu itu. Dia tiba-tiba merasakan aura kuno mendatanginya. Aura ini sangat kuat dan membuatnya terkejut. Dengan kultivasi fondasi pendirian tahap pertengahan, dia merasa seolah-olah fondasinya akan runtuh. Karena ngeri, dia segera melepaskan ukiran itu. Kakak seperguruan seniornya melambaikan lengan bajunya dan ukiran itu terbang ke tangannya. Wajah kultivator ini tiba-tiba menjadi pucat saat intinya menjadi tidak stabil. Butuh waktu lama sebelum dia bisa mengendalikan fluktuasi intinya lagi. Semakin tinggi tingkat kultivasi yang Anda miliki, Anda akan semakin terpengaruh oleh ukiran Wang Lin, tetapi jika Anda seorang manusia, maka efeknya akan kecil. Pria berjubah hitam itu perlahan berkata, "Benda ini bukan ukiran biasa. Makhluk yang diukir hampir persis sama dengan naga dalam catatan kuno sekte kita." Kultivator berjubah hijau berkata, dengan ekspresi aneh, "Saudara seperguruan senior, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Kenapa sekarang kamu bilang itu naga?" Kultivator berjubah hitam memandang dengan heran ke arah kultivator berjubah hijau. Matanya dipenuhi keheranan saat dia berkata, "Saudara seperguruan junior, saya akhirnya mengerti mengapa kultivasi Anda belum mengalami terobosan." Wajah kultivator berjubah hijau itu bergerak-gerak. Dia tidak mengatakan apapun. Kultivator berjubah hitam menghela nafas dan berkata, "Saya belum pernah melihat binatang yang diukir, tapi saya tidak pernah mengatakan saya tidak mengenali binatang apa itu." Hati Dao kultivator berjubah hijau itu tidak cukup stabil, jadi dia batuk seteguk darah. Setelah sekian lama, dia menenangkan diri dan tertawa getir. Dia merasa dia benar-benar tidak bisa menghadapi kakak seperguruan seniornya ini sama sekali. Episode 255 Perampok. Saat itu malam dan tidak ada bulan. Wang Lin berbaring di tempat tidur di belakang toko. Ada sebotol anggur di sampingnya.
Dia mengambil kendi dan mengambil minuman. Wang Lin dapat merasakan bahwa dalam setahun terakhir ini, dia telah berhasil menyingkirkan mentalitasnya sebagai seorang kultivator dan menjadi lebih seperti manusia biasa. Ambil contoh, dia sekarang jarang berkultivasi, tetapi sebelumnya hal itu tidak mungkin dilakukan. Selama 400 tahun melarikan diri dan membunuh, energi spiritualnya hampir selalu melonjak di tubuhnya dan akan menggunakan waktu luang yang dia miliki untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Hidupnya dipenuhi dengan skema mematikan dan bahaya yang mengancam nyawa. Jika dia kurang berhati-hati, dia akan mati. Dia belum pernah berbohong dan tidur seperti ini. Dia menghabiskan sebagian besar malamnya berkultivasi. Kehidupan seperti itu sangat mengasyikkan dan penuh gairah, namun penuh dengan penyesalan. Tidak ada keseimbangan. Kehidupan itu kehilangan sesuatu. Kini, tidak ada konflik dalam kehidupan Wang Lin. Meski agak membosankan, itu membersihkan jiwa Wang Lin. Wang Lin merasa sangat aneh saat pertama kali menyadari perasaan ini, namun lambat laun dia menerimanya dan terus menjalani kehidupan fana. Dia mengambil kendi dan meneguknya. Lalu, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Saat itu, dua orang kultivator tiba di luar tokonya. Kedua tubuh mereka melayang menuju tokonya seperti hantu. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan pintu utama toko Wang Lin terbuka tanpa suara. Keduanya dengan cepat masuk. Pintunya ditutup oleh angin. Di dalam toko, mata keduanya berbinar saat mereka melihat semua ukiran di dalam toko. Mata mereka dipenuhi teror, namun teror itu segera digantikan dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Ada begitu banyak harta ajaib. Salah satu kultivator menghirup udara dingin. Dia mengambil salah satu ukiran itu dan melihatnya. Tubuhnya gemetar dan dia segera membuang ukiran itu. Keserakahan di dalam matanya menjadi semakin kuat. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran di rak masuk ke dalam tas pegangannya. Kultivator lainnya berjongkok dan mencari melalui sebuah kotak di sudut. Kemudian, dia berteriak sambil memegang ukiran yang belum lengkap. Ekspresinya menjadi aneh ketika dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan batuk seteguk darah. Dia segera membuang ukiran di tangannya dan mundur seolah-olah ukiran itu adalah binatang purba. Faktanya, tidak mengherankan jika dia tidak tahan dengan ukiran itu. Ini adalah ukiran lengkap dari Raja Iblis 6 Keinginan. Meskipun tidak lengkap, tekanan spiritual di dalam ukiran itu adalah milik seorang kultivator Naschen Soul tahap akhir. Dengan kultivasi formasi inti orang ini, tidak mungkin dia bisa menahannya. Untung dia segera melepaskannya dan tekanan spiritual dari ukiran itu belum benar-benar terbangun. Kalau tidak, dia tidak akan kehilangan seteguk darah saja. Saat ukiran kayu itu jatuh, ia ditangkap oleh tangan raksasa yang tak terlihat, yang meletakkannya di tangan Wang Lin. Wang Lin keluar dari ruang belakang. Dia dengan santai meletakkan ukiran itu di rak, lalu meneguk anggur dan berkata, totalnya 4.520 emas. Bayar. Ketika Wang Lin muncul, keduanya tiba-tiba berhenti dan menatap Wang Lin dengan ekspresi ngeri. Khususnya, kultivator yang baru saja terluka oleh tekanan spiritual pada ukiran tersebut. Wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat. Di mata mereka, penampilan Wang Lin terlalu aneh. Sebelum mereka berdua memasuki toko, mereka menggunakan energi spiritual untuk memeriksa bagian dalamnya. Meskipun ada satu orang di ruang belakang, itu hanyalah manusia biasa. Tapi sekarang, makhluk fana di mata mereka muncul diam-diam di hadapan mereka. Seolah-olah sambaran petir baru saja menyambar mereka, menyebabkan mereka ketakutan. Menambah harta sihir ukiran kayu, bahkan jika mereka berdua bodoh, mereka akan menyadari bahwa orang sebelum mereka adalah senior yang tidak mampu mereka ganggu. Keduanya saling memandang dan dengan hormat berkata, "Salam, senior." Junior adalah murid dari Sekte Awan Putih. Junior bersikap kasar dan berharap senior akan memaafkan kami. Wang Lin dengan jelas bertanya, apakah Anda memiliki 4.520 keping emas? Keduanya saling memandang. Mereka adalah kultivator, jadi jika itu adalah batu roh, mereka pasti memilikinya, tetapi saat ini mereka tidak memiliki banyak emas yang digunakan oleh manusia. Tentu saja, jika mereka diberi waktu untuk bersiap, mereka bisa menyiapkan 4.000, atau bahkan 40.000. Wang Lin menyadari apa yang dipikirkan keduanya dan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan tas berisi ukiran itu terbang ke tangannya. Dia dengan santai mengusapkan tangannya ke tas pegangan dan pemilik tas dengan paksa menelan seteguk darah. Rasa hormat di mata kultivator itu menjadi semakin dalam saat sapuan itu menghapus kesadaran spiritualnya dari dalam tas. Wang Lin mengguncang tasnya dan semua ukirannya terbang kembali ke tempat asalnya tanpa kesalahan apapun.
Seolah-olah mereka tidak pernah tergerak sejak awal. Kembali. Kalau kamu datang lagi, bawalah emas secukupnya. Dengan itu, Wang Lin melambaikan tangannya dan tas berisi terbang kembali ke kultivator. Kemudian, keduanya didorong oleh kekuatan yang kuat menuju pintu. Ketika mereka hendak menabrak pintu, pintu terbuka dan mereka berdua didorong keluar dari toko. Dorongan yang satu ini mendorong mereka sejauh lebih dari 10 km sebelum akhirnya stabil. Mata mereka menunjukkan kengerian dan keterkejutan yang tak terbayangkan. Di mata mereka, kultivasi pemuda itu terlalu kuat untuk diukur. Keduanya merenung sedikit dan menganggap diri mereka sangat beruntung. Dengan itu, mereka segera pergi. Kedua kultivator ini adalah dua orang dari istana. Mereka memperhatikan ketidaknormalan pada ukirannya, jadi mereka pergi dan menemukan Su Tao, yang sedang bersenang-senang, dan mengetahui tentang toko ini. Tapi setelah apa yang baru saja terjadi, mereka terlalu takut untuk punya ide lagi tentang toko itu. Mereka berdua tidak tahu bahwa Wang Lin telah meninggalkan akal sehatnya pada mereka. Jika mereka memiliki pemikiran jahat tentang Wang Lin, mereka akan segera dibunuh. Faktanya, jika mereka berdua tahu tentang Wang Lin, mereka akan merasa sangat beruntung. Jika itu adalah Wang Lin dari 1 tahun yang lalu, satu-satunya akibat dari situasi itu adalah kematian. Wang Lin duduk di dalam toko. Dia meminum seteguk anggur dan menghela nafas. Saya belum membunuh siapapun selama setahun. Dengan itu, dia berjalan kembali ke ruang belakang dan pergi tidur. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 tahun berlalu. Ini sudah tahun ketiga Wang Lin berada di ibu kota. Daniu tumbuh semakin tinggi dan kokoh serta semakin banyak tetangga yang pindah. Pemilik toko kain Kong meninggal karena sakit dan tokonya dijual kepada orang lain. Wajah orang tua Daniu sedikit berkerut. Meski masih muda, mereka tidak bisa menghindari berjalannya waktu. Perlu disebutkan bahwa selama 2 tahun ini, banyak tetangga datang ke Wang Lin untuk membicarakan pernikahan, tetapi mereka selalu ditolak oleh Wang Lin. Putra kedua keluarga Su telah menikah dan memiliki bayi yang sehat. Su Tao kembali untuk memberi penghormatan kepada Wang Lin. Dia memberi Wang Lin 100 keping emas, mengatakan itu dari pangeran. Sebenarnya, dalam 2 tahun ini, setiap tahun baru, Su Tao akan membawa banyak emas dan perak. Mengenai hal ini, Wang Lin tidak menolaknya. Dia menerima semuanya. Musim gugur berlalu dan musim dingin pun tiba. Matahari datang dan pergi. Selama 2 tahun terakhir ini, Wang Lin menyaksikan kelahiran kaum muda dan kematian kaum tua. Dia merasa sangat sedih. Dalam 2 tahun ini, dia hanya berkultivasi 2 kali. Dia tidak lagi mempedulikan tingkat kultivasinya dan jarang memeriksanya lagi. Sedangkan untuk zat merahnya hanya tersisa lapisan tipis saja. Sisanya telah diringkas menjadi 3 manik-manik merah, yang disimpan di tas pegangannya. Menurut analisanya, ketika manik keempat dibuat, zat merahnya akan hilang semua. Kedua kultivator saat itu hanya datang sekali dalam 2 tahun ini. Setelah menyerahkan sejumlah besar emas fana, mereka mengambil 3 ukiran kayu. Dalam 2 tahun ini, toko Wang Lin mendapatkan ketenaran di bagian barat kota. Meskipun pelanggannya tidak banyak, itu masih jauh lebih baik daripada tahun pertamanya. Namun, pengunjung paling umum ke toko Wang Lin bukanlah manusia biasa, melainkan para kultivator. 6 dari 10 orang yang datang adalah seorang kultivator. Setiap kultivator yang datang akan membeli ukiran kayu dengan emas fana. Dalam 2 tahun ini, ia menjual cukup banyak ukiran kayu dan mengumpulkan banyak emas dan perak. Fakta bahwa ada seseorang yang luar biasa di bagian barat ibu kota secara bertahap mendapatkan ketenaran di kalangan para kultivator. Hati Wang Lin masih tenang. Yang dia inginkan hanyalah mengalami kehidupan manusia. Toko itu hanyalah alat untuk merasakannya dan ukiran kayunya pun sama. Saat itu akan menjadi tahun baru dan ibu kota menjadi sangat ramai. Wang Lin keluar dari tokonya dan duduk di luar. Matanya dipenuhi kerinduan. Ini adalah tahun baru ketiga yang ia alami sejak ia tiba di ibu kota. Setiap saat, pengalaman ini berbeda, kecuali satu hal, penyesalan yang dia rasakan terhadap masa kecilnya. Daniu berlari keluar dari toko besi dari seberang jalan sambil membawa kembang api di tangannya dan dengan gembira bermain dengannya. Saat melihat Daniu, kebahagiaan muncul di mata Wang Lin. Wang Lin telah menyaksikan anak ini tumbuh dari seorang anak berusia 11 tahun menjadi remaja berusia 14 tahun. Tahun lalu, Daniu tidak bisa lagi menolak ayahnya dan mulai belajar membuat besi. Namun, kapanpun dia punya waktu, dia akan datang dan menyaksikan Wang Lin membuat ukiran kayu. Meskipun Daniu tidak sering datang, 1 kendi anggur buah sehari tidak pernah berhenti.
Bermain kembang api, Dan Niu berlari menuju Wang Lin dan duduk di bangku yang dingin. Sepertinya dia tidak keberatan dengan hawa dingin itu. Dia mengedipkan mata pada Wang Lin dan berkata, "Paman Wang, saya mendengar dari ayah saya beberapa hari yang lalu bahwa penjaga toko Lu dari sisi timur kota ingin menikahkan putrinya dengan Anda. Mengapa Anda tidak setuju? Aku diam-diam pernah melihatnya sebelumnya dan dia sangat cantik." Wang Lin tersenyum. Dia mengusap kepala Dan Niu dan berkata, "Paman sudah punya istri." "Ah, benar-benar, kenapa aku belum pernah melihatnya?" Dan Niu tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berada di tempat yang sangat jauh, menungguku. Suatu hari, aku akan pergi dan menemukannya. Suara Wang Lin lembut saat gambaran seorang wanita muncul di benaknya. Dan Niu tersenyum nakal. Dia berkata, "Saya mengerti. Paman Wang, kamu datang ke ibu kota untuk mencari uang agar kamu bisa pulang ke rumah untuk menikah." Episode 256 dinginnya. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Itu benar. Begitu paman menghasilkan banyak uang, dia akan kembali dan menikah." Dan Niu hendak berbicara ketika ayahnya memanggilnya. Dan Niu menanggapi dan berkata kepada Wang Lin, sambil tersenyum pahit, "Saya harus mengerjakan pekerjaan besi lagi." Dengan itu, dia kembali ke rumah tanpa daya. Dari dalam toko besi terdengar beberapa teriakan dari ayah dan Niu. Wang Lin menyesap anggurnya dan terus duduk di luar. Perlahan, salju mulai turun dan salju pertama tahun ini muncul secara diam-diam. Suhu tiba-tiba turun. Kepingan salju menerpa wajah Wang Lin dan dengan cepat berubah menjadi air es. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap langit yang redup. Dia mengangkat tangannya dan menutupnya dengan santai. Semua kepingan salju mulai berkumpul ke arahnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melepaskan tangan kanannya. Kepingan salju segera berhamburan dan melayang ke segala arah. Ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada manusia yang menyadarinya saat mereka berjalan cepat di jalanan dengan kepala tertunduk. Saat langit semakin gelap, semakin sedikit orang yang berjalan-jalan. Segera, tidak ada seorang pun yang tersisa di jalan. Bahkan semua toko tutup karena kedinginan. Semua orang sudah pulang ke keluarganya untuk berkumpul di sekitar kompor. Kehangatan seperti ini, selain kehangatan fisik, juga menghangatkan jiwa. Kehangatan kebersamaan dengan keluarga seperti ini bisa mengusir rasa dingin apapun. Perlahan, kesedihan memenuhi mata Wang Lin. Rasa dingin yang dibawa oleh salju sebenarnya tidak berarti apa-apa baginya, tetapi pada saat ini, ketika dia melihat semua lampu yang datang dari toko-toko dan tokonya menjadi satu-satunya yang gelap, sepotong rasa dingin muncul di dalam hatinya. Rasa dingin ini bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dengan api atau teknik. Rasa dingin seperti ini berasal dari pemahaman tentang surga dan merupakan suatu keharusan untuk mengalami hidup. Untuk berubah menjadi makhluk abadi, seseorang harus terlebih dahulu berubah menjadi makhluk fana. Meski mudah untuk berubah menjadi manusia, bagaimana bisa semudah itu? Saat ini, Wang Lin sedang mengalami kesepian. Dia tahu bahwa dia harus terus mengalaminya. Kesepian ini tidak ada apa-apanya dibandingkan bertahun-tahun kemudian, ketika semua orang yang dia kenal meninggal satu demi satu hingga hanya dia yang tersisa. Itulah kesepian yang sebenarnya. Wang Lin mulai merenung. Setelah sekian lama, dia berdiri. Sepertinya dia baru saja menua. Dia perlahan mengambil kursi, kembali ke toko, dan perlahan menutup pintu. Setelah sekian lama, api menyala di dalam toko. Meskipun api ini terlihat seperti api di toko-toko lainnya, api yang satu ini hampa, dan rasa kesepian yang mendalam tersembunyi di dalamnya. Wang Lin duduk di samping api. Di dalam toko sangat hangat, tetapi hatinya menjadi lebih dingin. Setelah merenung lama, Wang Lin mengeluarkan ukiran kayu dan meletakkannya di sampingnya. Ini adalah ukiran ayahnya. Melihat ukiran itu, rasa dingin di hati Wang Lin sedikit berkurang. Dia kemudian mengeluarkan ukiran ibunya. Kemudian, dia secara bertahap mengeluarkan ukiran satu persatu dan meletakkannya di dekat perapian. Ada ukiran laki-laki dan perempuan, muda dan tua. Semuanya adalah penduduk desa kecil. Melihat ukiran ini, Wang Lin tersenyum. Meskipun senyuman ini penuh dengan kepuasan, jika ada yang melihat senyuman tersebut, mereka akan berkata, bagaimana senyuman itu? Ini jelas merupakan seruan tanpa suara. Api berkedip-kedip, terkadang menyinari wajah Wang Lin, terkadang membuatnya redup. Saat cahaya mencapai ukiran kayu, mereka mengeluarkan perasaan aneh. Dia dengan lembut meraih setiap ukiran saat rasa dingin di hatinya berkurang. Meski rasa dinginnya berkurang, kesedihannya bertambah. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisa melepaskannya, tidak bisa melepaskannya.
Pada tahun-tahun awal kultivasinya, dia tidak bisa melepaskan keluarganya. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak bisa melepaskan mereka. Tapi perasaan seperti ini berbeda dari dulu. Untuk berubah menjadi makhluk abadi, pertama-tama dia harus berubah menjadi makhluk fana. Jika dia melepaskan seluruh emosinya terhadap keluarganya, maka tidak mungkin dia berubah menjadi manusia fana. Setiap kultivator formasi jiwa kuat bukan hanya karena kultivasi mereka, tetapi juga karena hati mereka menyembunyikan sedikit emosi di lubuk hati mereka. Mereka menggunakan sedikit emosi ini untuk menerobos tahap Naschen Soul dan mencapai tahap formasi jiwa. Karena emosi inilah Wang Lin tidak menemui kesulitan apapun untuk berubah menjadi manusia fana dan secara bertahap mulai merasa seperti manusia fana. Saat ini, dia tenggelam dalam pemikiran tentang orang tuanya dan diam-diam mengalami perasaan ini. Energi spiritual di tubuhnya mulai melonjak lagi. Energi spiritual ini perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Sepotong energi spiritual keluar dari semua ukiran kayu di ruangan itu dan berputar bersama energi spiritual Wang Lin. Lambat laun, pusaran energi spiritual berputar semakin cepat dan meluas hingga keluar toko. Saat kepingan salju berjatuhan di atap toko, mereka juga mulai berputar. Mereka segera berubah menjadi pusaran kepingan salju dan terbang ke kejauhan. Salju mulai turun semakin deras. Lambat laun, Wang Lin mulai terbangun dan ketika ia terbangun, muncul retakan pada beberapa ukiran kayu. Meski ukiran kayu ini retak, tekanan spiritualnya menjadi semakin kuat. Bahkan kualitasnya meningkat. Wang Lin melihat dan menarik napas dalam-dalam. Dia berdiri, lalu mendorong pintu hingga terbuka. Angin dingin bercampur salju menerpa wajahnya. Dia melihat ke atas ke langit dan berbisik, formasi jiwa, aku, Wang Lin, akan mendapatkannya, apapun yang terjadi. Salju mulai turun semakin deras dan lapisan salju tebal mulai berkumpul di tanah. Pada saat ini, pintu toko besi di seberang Wang Lin tiba-tiba terbuka. Dan Yu dan ayahnya hendak pergi ketika mereka melihat Wang Lin berdiri di sana. Mereka terkejut. Dan Yu berlari melewati salju, mengeluarkan suara berderak di setiap langkahnya. Dia tiba di sebelah Wang Lin dan berteriak, "Paman Wang, tahukah kamu kami akan datang?" Dengan itu, dia memasuki ruangan dan duduk di samping api. Ayah dan Yu membawa keranjang kayu dan tersenyum, "Saudara Wang, kamu tidak sibuk?" Wang Lin tersenyum tipis sambil menyingkir dan berkata, "Saya tidak sibuk. Datang dan bicaralah di dalam." Ayah dan Yu memasuki ruangan. Dia melihat ukiran di ruangan itu dan menunjukkan ekspresi iri. Dia meletakkan keranjang kayu itu di tanah, lalu menggosok tangannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Saat itu, Dan Yu yang berada di samping api melihat ukiran orang tua Wang Lin dan tiba-tiba berteriak, "Paman Wang, kenapa aku belum pernah melihat ukiran ini sebelumnya? Apakah kamu membuatnya baru-baru ini?" Wang Lin menutup pintu. Dia kemudian duduk dan berkata, "Saya membuatnya beberapa waktu lalu." Dan Yu dengan hati-hati melihat ukiran kayu itu dan bertanya, "Paman Wang, ukiran ini milik siapa?" Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi nostalgia dan perlahan berkata, "Mereka adalah keluargaku." Dan Yu terkejut dan tidak lagi bertanya. Dia berjalan ke keranjang dan membukanya. Di dalamnya ada 3 piring hidangan lezat dan 2 kendi anggur buah. Wang Lin melihatnya dan tersenyum tipis saat dia melihat ayah dan Yu. Dia sudah mengenal pria ini sejak lama dan ini pertama kalinya Wang Lin melihatnya seperti ini. Jelas sekali, ayah dan Yu datang untuk meminta bantuannya, tapi tidak tahu bagaimana cara memintanya. Wang Lin berkata, "Saudara Cheng, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja." Ayah dan Yu sedikit ragu. Dia menggosok tangannya dan dengan canggung berkata, tidak ada apa-apa." Dan Yu melihat piring di keranjang. Dia menelan ludahnya dengan susah payah dan tangannya terulur ke dalam. Ketika dia melihat ayahnya menatapnya, dia segera menarik tangannya kembali dan dengan tidak puas berkata, "Itu hanya meminjam sejumlah perak. Apa yang memalukan tentang itu?" Wajah ayah dan Yu tiba-tiba memerah dan dia memarahi putranya. "Bocah kecil, tunggu sampai kita sampai di rumah." Dan Yu menjulurkan lidahnya dan berkata, "Karena ayah tidak mau mengatakannya, aku akan mengatakannya. Ibu ingin membeli toko di sebelah kami untuk memperbesar toko kami, tetapi uangnya tidak cukup." Ayah dan Yu menghela nafas. Dia memandang Wang Lin dan tanpa daya berkata, "Saudara Wang, kakak iparmu menganggap toko kita terlalu kecil dan membatasi bisnis yang dapat kita lakukan. Dia melihat toko Li yang lama disewakan, jadi dia ingin segera menyewanya." Wang Lin sedikit mengangguk. Dia mengambil kendi anggur dari keranjang dan meminumnya sedikit,
lalu berkata, berapa banyak yang kamu butuhkan? Ayah Dan Yu ragu-ragu sejenak dan berkata, tokonya cukup besar dan kami harus membayar sewa 2 tahun sekaligus, jadi harganya 50 keping perak. 30 keping perak sudah cukup. Dan Yu cemberut dan berbisik, ibu dengan jelas mengatakan 80 keping perak. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, ayahnya kembali menatapnya dengan kejam. Wang Lin mengangguk. Tanpa sepatah kata pun, dia berdiri dan berjalan ke ruang belakang. Di sana ada sebuah keranjang berisi emas dan perak. Wang Lin dengan santai mengambil sejumlah emas dan meletakkannya di hadapan ayah Dan Yu. Ketika ayah Dan Yu melihat keping emas itu, dia terkejut dan segera berkata, saya tidak membutuhkan sebanyak ini. Saudara Wang, cepat ambil kembali. Saya hanya ingin meminjam 30 keping perak. Dari sudut pandangnya, setidaknya ada 10 keping emas di depannya, jauh lebih banyak dari yang dia butuhkan. Wang Lin mengambil kendi anggur dan tersenyum, Saudara Cheng, saya tidak akan meminjamkan uang ini kepada Anda. Ini uang untuk anggur. Mulai sekarang, saya ingin membeli sebotol anggur buah Anda setiap hari. Uang untuk membeli anggur buah selama 10 tahun itu sepadan. Ayah Dan Yu sedikit ragu. Wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Dia berkata, Saudara Wang, ini. Dan Yu memutar matanya dan berkata, Ayah, ambillah saja. Paman Wang bisa menjual satu ukiran kayu seharga 10 keping emas. Ayah Dan Yu menatap Dan Yu lagi. Dia mengambil kendi itu, meneguknya banyak-banyak, lalu berkata, Saudara Wang, berapakah 10 tahun atau 8 tahun? Selama kamu tinggal di sini, aku akan mengirimimu sebotol anggur setiap hari. Wang Lin terkekeh. Melihat ayah dan anak di hadapannya, hatinya tidak lagi dingin. Dia sekarang merasakan sedikit kehangatan. Malam itu, ayah Dan Yu banyak minum. 2 kendi saja jelas tidak cukup. Dan Yu menyajikannya sebagai pendamping dan baru pada kendi ke-10 mereka minum cukup. Akhirnya ayah Dan Yu pingsan karena minum, namun tangannya memegang erat emas tersebut saat dia digendong kembali oleh Dan Yu. Sebelum mereka pergi, Dan Yu diam-diam berkata kepada Wang Lin, Paman Wang, kami punya banyak anggur ini. Ayah saya tidak mengizinkan saya memberi tahu orang lain, tetapi kenyataannya, ada banyak pot besar berisi anggur di ruang bawah tanah rumah kami, dan konon ada lebih banyak lagi yang terkubur jauh di dalam. Jika bukan karena ayah menolak menjual anggur, ibu tidak akan memaksanya datang ke sini untuk meminjam uang. Episode 257 itu kamu. Setelah mengusir Dan Yu dan ayahnya, Wang Lin duduk di samping api dan tiba-tiba merasa sangat menyesal. 10 keping emas adalah kekayaan yang sangat besar bagi manusia, tetapi bagi makhluk abadi, itu seperti tanah yang mereka bahkan tidak mau mengakuinya. Dia diam-diam duduk di dalam toko, mengambil sepotong kayu, dan tangannya mulai bergerak saat dia mulai mengukir lagi. Waktu berlalu dan 3 tahun berlalu. Ukuran toko Dan Yu hampir 2 kali lipat dan, seperti yang dipikirkan ibunya, bisnis mereka menjadi lebih baik. Namun, seiring dengan membaiknya bisnis, Dan Yu memiliki lebih sedikit waktu luang karena ia harus mengerjakan pekerjaan besi bersama ayahnya. Baru setelah toko tutup barulah Dan Yu menyeret tubuhnya yang lelah bersama sebotol anggur buah untuk datang dan menyaksikan Wang Lin mengukir. Tubuh Dan Yu, mungkin karena semua pekerjaan besi yang dia lakukan, menjadi lebih kokoh. Pemuda berusia 17 tahun itu sama sekali tidak merasa kedinginan karena hanya mengenakan kemeja tipis. Namun kerutan pada orang tuanya berangsur-angsur bertambah. Penampilan Wang Lin juga berbeda dari 6 tahun lalu. Dia tidak lagi tampak seperti seorang pemuda, tetapi seorang pria parubaya dengan kerutan muncul di wajahnya. Hal ini sengaja disebabkan oleh Wang Lin sendiri. Lagi pula, jika seseorang tidak berubah sama sekali dalam 6 tahun, maka itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa bagi tetangga yang baik dan jujur ini. Dalam 3 tahun terakhir, Su Tao mulai lebih sering datang. Dia akan datang setiap bulan dengan membawa emas, perak, dan niat untuk menarik Wang Lin ke pihak mereka. Dan setiap kali, dia menunjukkan bahwa ini semua diberikan oleh pangeran untuk memberi penghormatan kepada Wang Lin. Wang Lin tidak tertarik pada pangeran ini. Dia datang ke ibu kota hanya dengan satu tujuan, dan itu adalah untuk mengalami kehidupan fana sehingga dia dapat mencapai terobosan dalam kultivasinya. Mengingat tingkat kultivasinya, dia terlalu malas untuk terlibat dalam perebutan kekuasaan manusia. Pada akhir musim gugur tahun ini, angin meniup dedaunan pohon willow di jalan, menyebabkan dedaunan berterbangan jauh dan meninggalkan dahannya. Orang bisa melihat dedaunan di mana-mana. Wang Lin dengan santai keluar dari toko dengan mengenakan pakaian tebal dan topi kulit.
Jika saat ini seseorang dari Zhao atau Chu muncul di sini, mereka tidak akan bisa mengenali Wang Lin sama sekali. Orang ini adalah Wang Lin, yang telah mengguncang seluruh negeri, membunuh ribuan orang, dan tangannya berlumuran darah. Bahkan para kultivator yang telah melawannya tidak akan bisa mengenalinya. Saat ini dia tampak tidak berbeda dari manusia biasa. Ini hanya berlaku pada penampilannya. Itu juga semangatnya. Bahkan jauh di lubuk hatinya, dia sama seperti manusia biasa. Setelah 6 tahun bertransformasi menjadi manusia fana, dia telah sepenuhnya menjadi manusia fana. Saat ini dia tampak agak tua. Meski punggungnya masih tegak, dia terlihat tidak berbeda dengan pria parubaya lainnya di jalan. Satu-satunya hal kecil yang membuatnya berbeda dari manusia adalah matanya. Ada perbedaan yang jelas antara hitam dan putih di matanya, ditambah sedikit cahaya, membuatnya terlihat tidak seperti manusia biasa. Dalam 3 tahun terakhir, Wang Lin tidak berkultivasi sekalipun dan zat merah terakhir tanpa disadari telah terkondensasi seluruhnya menjadi manik-manik, yang disimpan di dalam tas pegangannya. Dia membuka pintu toko dan angin musim gugur yang dingin menerpa wajahnya. Wang Lin mengencangkan kerah bajunya, menutup pintu toko, dan berjalan ke kejauhan. Pada saat ini, seorang pemuda berbadan tegap keluar dari toko di seberang jalan. Dia membawa seember arang pecah. Setelah keluar dari toko, dia melihat Wang Lin dan tersenyum. "Paman Wang, apakah kamu akan menonton pertunjukan itu lagi?" Wang Lin berbalik dan tersenyum. "Dan Yu, bawakan aku sebotol anggur." Pemuda itu mengangguk. Dia segera melemparkan arang ke samping dan masuk ke toko. Tak lama kemudian, dia berlari keluar membawa sebotol anggur. Matanya dipenuhi dengan perhatian saat dia berkata, "Paman Wang, di usiamu, kamu tidak boleh minum terlalu banyak. Minumlah sedikit saja untuk menghangatkan tubuhmu." Wang Lin mengangguk sambil tersenyum. Dia menepuk bahu Daniu, lalu berbalik dan pergi. Daniu merasakan kepahitan di hatinya saat dia melihat punggung Wang Lin. Dalam 6 tahun ini, Paman Wang yang Maha Kuasa telah bertambah tua. Dia masih ingat Paman Wang 6 tahun lalu, yang penuh semangat dan matanya bersinar seperti bintang. Satu demi satu, ukiran kayu yang hidup akan terbentuk di tangannya. Dia masih ingat ketika Paman Wang berkata bahwa begitu dia menjadi besar, dia akan kembali dan menikahi istrinya. Namun, dalam 6 tahun terakhir ini, Daniu belum pernah melihat istri Paman Wang, jadi dia tidak pernah menanyakannya lagi. Daniu menghela nafas dan kembali ke toko. Dia juga bertambah tua, jadi dia sekarang menjadi pekerja utama di toko besi. Bahkan setelah toko tutup, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Kebiasaannya menonton Wang Lin mengukir setiap hari tidak bisa berlanjut lebih lama lagi. Setiap beberapa hari, dia akan meluangkan waktu untuk menemani Paman Wang yang kesepian ini. Ada rasa dingin yang tersembunyi di balik angin akhir musim gugur. Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Beberapa saat kemudian, dia sampai di sebuah penginapan di pojok jalan. Saat dia masuk, pelayannya, seorang anak laki-laki yang sangat cerdas dengan handuk di bahunya, berkata, "Kalau bukan penjaga toko Wang, silakan masuk." Setelah Wang Lin memasuki ruangan, dia melepas topinya dan tersenyum. "Saya tidak punya uang perak untuk diberikan kepada Anda sebagai tip. Tidak peduli seberapa ramahnya Anda, itu tidak akan membantu." Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Lihat apa yang kamu katakan. Penjaga toko sudah mengatakan bahwa kursi pertama di dekat jendela timur disediakan untukmu." Dengan itu, dia dengan cepat berjalan beberapa langkah menuju meja. Dia menyekanya dengan handuk yang ada di bahunya dan membungkuk sebelum pergi. Wang Lin duduk di meja. Tak lama kemudian, pramusaji membawakan beberapa piring dan kompor arang kecil dengan panci berisi air mendidih di atasnya. Wang Lin meletakkan kendi anggur ke dalam panci berisi air untuk mulai menghangatkannya. Sesekali, dia menuang secangkir untuk diminum. Dia hanya duduk di sana, memperhatikan orang-orang memasuki penginapan. Lambat laun, semakin banyak orang yang memasuki penginapan tersebut. Setelah sekitar 30 menit, para pemain keluar dari belakang penginapan dan para tamu mulai bersorak. Di antara para aktor, ada seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Sebagian besar tamu di penginapan ada di sini untuk mengawasinya. Mata wanita ini sangat indah. Lengan panjangnya menari saat dia mulai bernyanyi. Suara wanita itu sangat merdu sehingga membuat seluruh pelanggan di penginapan itu berteriak memuji. Saat ini, suasana mencapai klimaksnya. Wang Lin tersenyum saat melihat wanita itu bernyanyi. Dia telah menghabiskan hari-harinya seperti ini selama lebih dari setahun. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya gemuk mengenakan pakaian tebal keluar dari belakang dan duduk di meja yang sama dengan Wang Lin.
Ketika dia tiba, pelayan dengan cepat membawakan anggur untuknya. Pria parubaya gemuk itu dengan cepat menuangkan secangkir dan meminumnya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Penjaga toko Wang, ini." Wang Lin mengambil kendi anggur. Dia menyesapnya dan berkata, "Penjaga toko Li, saya di sini hari ini bukan untuk mengambil uang sewa, jadi Anda bisa bersantai." Pria gemuk parubaya itu tersenyum dan berkata, "Bisnis sedang tidak bagus akhir-akhir ini. Memiliki banyak pelanggan saat ini tidak berarti banyak. Saya baru saja menghabiskan banyak uang untuk menyewa grup ini untuk tampil di sini. Bisnis ini tidak mudah." Wang Lin tersenyum. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya diam-diam menonton pertunjukan itu. Pria gendut ini bernama Li, namun untuk nama depannya, Wang Lin masih belum mengetahuinya. 2 tahun lalu, orang ini datang ke Wang Lin dan menjaminkan tokonya untuk meminjam 20 keping emas dari Wang Lin. Sampai hari ini, dia masih belum membayar kembali Wang Lin, jadi toko ini sekarang menjadi milik Wang Lin. Setahun terakhir ini, dia melihat Wang Lin datang setiap hari. Hal ini membuatnya merasa sangat gugup, sehingga dia sering datang untuk memeriksa niat Wang Lin. Saat mata aktris cantik itu mengamati kerumunan, semua tamu bersorak. Tepat pada saat itu, suara yang sangat mesum di luar penginapan berkata, "Hei, gadis kecil ini bernyanyi dengan baik. Dia memikatku ke sini dari bagian utara kota." Setelah itu dikatakan, seorang lelaki tua berjubah abu-abu masuk. Rambut lelaki tua itu berantakan, wajahnya dipenuhi memar, dan ada jejak kaki besar di dadanya. Saat dia masuk, dia mulai berteriak. Pelayan itu mengerutkan kening dan berkata, "Dari mana asal pengemis ini? Tidak ada uang untukmu hari ini." Dengan itu, dia berjalan untuk mendorong pengemis itu menjauh. Orang tua itu menatapnya dan berkata, "Kamu berani menyentuhku. Jika kamu menyentuhku, maka aku akan berbaring di sini dan tidak bangun hari ini. Saya di sini untuk mendengarkan musiknya." Ketika Wang Lin melihat lelaki tua itu, cahaya yang tidak bersinar di matanya selama bertahun-tahun tiba-tiba menyala. Orang tua ini bukan sembarang orang. Orang tua itulah yang menipu makanannya 6 atau 7 tahun lalu. Penjaga toko penginapan, yang duduk di sebelah Wang Lin, berjalan mendekat. Dia mengobrak-abrik sakunya untuk mencari koin perunggu. Dia melemparkan koin itu ke orang tua itu dan berkata, "Saya sudah memberimu uang, sekarang pergilah. Kamu merusak mood." Orang tua itu mengambil koin itu dan menggigitnya. Dia tersenyum pada pelayan dan berkata, "Ini nyata. Lebih keras dari emas. Lihat, penjaga toko Anda tahu apa yang harus dilakukan." Huff, huff. Setelah itu, dia melemparkan koin itu ke tangan pelayan dan berkata, "Sepoci teh." Kemudian, matanya menyapu area tersebut. Tatapannya tertuju pada Wang Lin dan dia berjalan mendekat. Bukan karena dia mengenali Wang Lin, tetapi satu-satunya tempat duduk yang tersedia di penginapan itu adalah di sebelah Wang Lin. Pelayan itu terkejut. Dia melihat ke koin perunggu dan kemudian ke penjaga toko. Dia telah melihat banyak pengemis, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pengemis yang menggigit koin perunggu dan kemudian menggunakannya untuk membeli teh. Wajah pria parubaya gemuk itu bergerak-gerak. Dia menarik lengan bajunya dan hendak mengusir lelaki tua itu ketika Wang Lin mengangkat tangannya dan berkata, "Lupakan." Pria gemuk parubaya itu segera berhenti. Dia ragu-ragu sejenak, menggumamkan beberapa patah kata, berbalik, dan pergi ke ruang belakang. Orang tua itu tersenyum nakal. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Kamu." Saat dia mengucapkan kata itu, dia tiba-tiba terkejut dan menatap Wang Lin. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, "Itu kamu." Episode 258 Membuang Sekte. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Senior, kita belum bertemu selama 7 tahun dan kamu masih sama." Ekspresi aneh di wajah lelaki tua itu menjadi semakin aneh. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Ada sedikit pujian di matanya saat dia berkata, "Kamu berubah menjadi manusia fana. Kamu benar-benar berubah menjadi manusia fana." Wang Lin mengambil kendi dari kompor, menuangkan cangkir, meminumnya, dan berkata, "Junior hanya berjuang di dunia fana. Bagaimana saya bisa sesantai senior, yang menikmati bermain di dunia fana?" Orang tua itu menarik napas dalam-dalam. Dia mengambil kendi anggur, menuangkan secangkir, dan berkata, "Saya telah melihat banyak kultivator pembentuk roh, tetapi Anda adalah orang pertama yang mampu berubah menjadi manusia dalam 6 tahun. Wang Lin tidak berbicara. Hatinya tidak goyah saat dia tersenyum tipis dan menonton pertunjukan. Orang tua itu menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, pujian di matanya menjadi semakin kuat.
Bukan karena daging dan darahnya mirip, tapi jiwanya serupa. Anak muda, jika Anda bisa merasakan suatu domain, maka saya jamin Anda akan mencapai tahap formasi jiwa dalam waktu 100 tahun, kata lelaki tua itu. Wang Lin menoleh, minum, dan bertanya, apa itu domain? Orang tua itu hendak berbicara ketika matanya tiba-tiba menoleh. Dia berkata, dengar, saya sudah tua. Saat saya lapar, saya tidak dapat mengingat apapun. Wang Lin dengan serius menatap lelaki tua itu dan tersenyum. Senior, Anda dapat meluangkan waktu untuk menikmati pertunjukannya. Junior akan pergi lebih dulu. Dengan itu, dia berdiri dan meninggalkan penginapan. Orang tua itu terkejut. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia bergumam, menarik. Wang Lin membawa kendi dan perlahan berjalan menyusuri jalan sambil menginjak dedaunan. Dia kembali ke toko, membuka pintu, dan masuk. Setelah dia melangkah masuk, dia mendengar suara lelaki tua itu berkata, tidak buruk. Jadi kamu menghabiskan 6 tahun berubah menjadi manusia di sini. Orang tua itu secara misterius muncul di belakang Wang Lin dan memasuki toko bersamanya. Dia melihat sekeliling dan matanya perlahan menunjukkan ekspresi terkejut. Wang Lin tidak terkejut dengan ekspresi yang dibuat orang tua itu. Dia duduk dan melanjutkan minum anggur sambil memperhatikan lelaki tua itu. Naga, laba-laba api, binatang kebisingan surga, Zonggu, binatang bilah 8 cakar, Tilun. Cek-cek, lumayan, anak muda. Anda berhasil membawa sebagian besar binatang dari lautan iblis ke sini. Semakin lelaki tua itu memandang, semakin terkejut ekspresinya. Akhirnya pandangannya tertuju pada sebuah kotak kayu di sudut ruangan. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran di dalam kotak itu terbang satu per satu. Semua ukiran ini adalah produk yang tidak lengkap. Saat lelaki tua itu melihat produk yang tidak lengkap ini, matanya menjadi serius. Dia dengan hati-hati melihat satu per satu sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian memandang Wang Lin dan perlahan berkata, saya benar-benar meremehkan Anda. Saya tidak pernah mengira Anda pernah mengalami pengalaman seperti itu. Anda tidak akan bisa membuat ukiran kultivator formasi jiwa atau binatang buas desolate ini kecuali Anda secara pribadi melawan mereka. Wang Lin tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya diam-diam meminum anggurnya. Seolah-olah perkataan lelaki tua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah merenung beberapa saat, lelaki tua itu meletakkan ukiran yang dipegangnya. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan bertanya, siapa namamu? Wang Lin dengan lembut menjawab, Wang Lin. Orang tua itu mengangguk. Dia melambaikan tangan kanannya dan auranya benar-benar berubah dari seorang lelaki tua menjadi seseorang dengan kehadiran yang sangat berwibawa. Meskipun penampilannya tidak berubah sama sekali dan tidak ada energi spiritual yang keluar dari tubuhnya, dia tiba-tiba menjadi sangat misterius dan sulit untuk dilihat. Energi spiritual dalam tubuh Wang Lin bergerak karena rangsangan dan matanya bersinar. Pada saat itu, Wang Lin tidak dapat melihat kultivasi orang tua ini. Cahaya dengan cepat menghilang dari matanya saat dia menyesap anggur dan berkata, senior, rumah lamaku benar-benar tidak dapat menahan kekuatanmu. Mohon menahan diri. Orang tua itu mendengus. Nak, rasakan sebentar. Ini adalah domain. Dengan itu, aura di sekelilingnya tiba-tiba bergerak dan rasa marah melonjak ke seluruh toko. Yang aneh adalah tidak ada satupun ubin bangunan yang rusak dan tidak ada satupun aura yang keluar dari ruangan. Pada saat itu, bagian dalam dan luar toko itu seperti dua dunia yang terputus satu sama lain. Aura kemarahan ini menyebar ke sekeliling dan energi spiritual Wang Lin tanpa sadar mulai menolak aura ini. Begitu energi spiritualnya mulai bergerak, ia ditarik oleh aura yang mengamuk ini. Ia langsung berasimilasi dengan aura yang mengamuk dan menjadi sangat kejam juga. Di bawah aura yang mengamuk ini, jejak teror muncul di mata Wang Lin. Energi spiritual di dalam tubuhnya tidak lagi mendengarkannya. Dia bahkan merasa bahwa Nas Chen Soul miliknya telah berasimilasi dengan aura yang mengamuk ini. Pada saat itu, kerja kerasnya selama 400 tahun terasa seolah-olah telah menjadi alat bagi lelaki tua itu untuk menyerangnya. Ini adalah domain kemarahanku. Saya menggunakan domain ini saat itu untuk mencapai tahap formasi jiwa. Di bawah domain ini, semua energi spiritual diasimilasi oleh domain saya dan dikendalikan oleh saya. Ada sedikit kegilaan di dalam suara lelaki tua itu. Setelah dia melirik Wang Lin, domainnya menghilang. Seolah-olah domain tersebut belum pernah ada sama sekali. Dalam beberapa napas singkat ini, Wang Lin dipenuhi keringat dingin. Tangannya masih gemetar saat dia meraih kendi dan meneguk anggur. Butuh waktu lama sebelum energi spiritual di tubuhnya menjadi tenang.
Wang Lin merenung sejenak, lalu bertanya, mengapa tidak ada satupun kultivator formasi jiwa yang saya temui sebelum menampilkan domain semacam ini? Orang tua itu terkejut. Dia menggaruk kepalanya dan dengan malu berkata, ini, aku lupa. Juga, saya menurunkan tingkat kultivasi saya ke formasi jiwa, tetapi masih menggunakan tahap transformasi jiwa untuk mengaktifkan domain, jadi itu agak terlalu kuat. Sebenarnya, para kultivator formasi jiwa tidak dapat menampilkan domain mereka seperti itu karena hanya sebagian dari domain mereka yang ada dalam teknik mereka, sehingga domain mereka tidak dapat dideteksi.